Hari ini saya akan mengajar bimbingan proposal skripsi untuk mahasiswa PAK. Kiranya proses perkuliahan ini berjalan dengan baik. Selamat sore bagi kita semua. Sore, Pak. Oke, kita tunggu teman-teman dulu ya. Mereka akan gabung dengan kita. bimbingan apa pertemuan dosen pembimbing kelis aku itu. Aku udah, Cak. Udah. Oke, kita masih ada 11 orang yang tergabung dalam kelas kita, ada 22 orang ya. Udah. Iya, Pak. Ada 22 orang, Pak. Ya, kita masih ada, sekarang masih masuk, masih 11 orang ya. Kita tunggulah sebentar lagi. Pak, maaf mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, beberapa teman dari kami ada yang beberapa belum punya Zoom, Pak. Jadi mungkin mereka kesusahan masuk karena Zoom, Pak. Biasa kemarin semester lalu kita pakai Meet, Pak. Oke. Ya. Apakah di gawean mereka susah mendownload Zoom begitu? Iya, Pak. Beberapa dari teman kami memorinya sudah penuh, Pak. Ruang memori mereka nggak besar handphonenya, Pak. Oke. Sebenarnya itu bisa diakali dengan memasukkan video, foto, disimpan ke device lainnya. Sepanjang mereka simpan itu di gawai mereka, memang nggak bisa masuk aplikasi lain. Harusnya mereka punya prioritas. Skala prioritas kuliah itu penting. Jadi apa yang mendukung proses perkuliahan harus lebih diutamakan. Nah, kalau misalnya mereka tidak bisa mendownload Zoom gara-gara device mereka penuh di memori, ya harus ada yang dikorbankan, harus dipindahkan ke tempat penyimpanan lain gitu ya. Sekarang kan ada apa? Google Drive. Bisa disimpan di sana. Gratis itu.
bisa menyimpan sekitar 15 giga. Nah, kalau misalnya penuh lagi itu, buka email lain, baru buka lagi Google Drive. Banyak aja buka email kita untuk bisa menyimpan data kita di Google Drive. Selain Google Drive, sekarang masih ada Dropbox. Ada banyak sekarang fasilitas yang bisa membuat kita menyimpan data. Kalau kita tidak bisa membeli eksternal eksternal memori ya, atau dipindahkan ke laptop. Atau laptop kita misalnya penuh, itu tadi ada banyak cara mengosongkan data dari gawai kita, dari handphone kita. Sehingga menurut saya tidak cerdas kalau mahasiswa mengatakan memori kami tidak cukup untuk Zoom gitu ya, hanya bisa Google Meet gitu. Di zaman era digital sekarang, alasan seperti itu menurut saya tidak masuk akal lagi. Gitu ya. Tolong disampaikan ke mereka, berbijaklah menggunakan gawai mereka atau handphone mereka. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, di dunia era digital sekarang, apalagi di masa pandemi ini, kalau dulu di awal-awal pandemi ada banyak mahasiswa mengatakan, maaf Pak, sinyal, maaf Pak, lelet, maaf Pak, baterai habis, kuota habis, hujan, mati lampu, dan sebagainya. Itu sekarang bukan lagi alasan. Kami tidak kompromi itu dengan itu lagi. Kita harus berpacu dengan dunia digital, karena di era digital sekarang orang berpacu mendapatkan fasilitas lebih baik. Jadi tidak ada sinyal di rumah, ya pindah ke tempat lain. Mati di rumah kita, ya usahakan pergi ke tempat lain yang punya listrik hidup. Nah, kalau misalnya kita kuliah jam 16 seperti ini, sebelumnya cas handphone kita. Nah itu, jadi nggak bisa lagi kompromi kami dengan yang hal seperti itu. Gitu ya, karena ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus masuk ke era digital ini. Ya, kita masih 15 orang. Halo, Tan. Di rumah, Tante. Di sini juga. Iya, Tan. Iya. Oke, kita 18 orang ya. Ya, karena sudah 10 menit, kita mulai saja. Nanti ya teman-teman yang lain yang tidak bisa gabung, bisa nanti menonton rekaman perkuliahan kita ini. Baik, sebelum kita mulai, silakan siapa yang berdoa. Komti kita. Silakan, Komti. Rehulina, ada Rehulina bersama kita?
Belum ada, Pak. Belum, Pak. Sekretarisnya siapa? Sekretaris komite kita. Sekretaris apa kita? Komti kita Rusman, Pak. Sekretaris kita baru Rehulina. Oke, silakan Risman. Rusman pun belum bergabung, Pak. Oke, kalau begitu silakan siapa ini? Si Elvina Buruhuta Galuh. Silakan. Pak. Baiklah, sebelum kita mulai mata kuliah kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan dalam hidup kami, sehingga pada sore hari ini Tuhan kami boleh berkumpul melalui kuliah online kami hari ini ya Tuhan. Biarlah apa materi yang kami bahas hari ini Engkau memberkati ya Tuhan, baik Bapak dosen kami dan kami semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Selamat bergabung, selamat berjumpa kembali di perkuliahan semester ini dengan saya. Saya tetap masih bernama Ramli Harahap, yang akan mengampu mata kuliah bimbingan skripsi. Tentu ini adalah proses menuju puncak ya. Kalian sekarang sedang mempersiapkan diri untuk mengakhiri tugas di kampus tercinta. Sebagai seorang akademisi, tentu kalian akan menulis karya ilmiah yang akan menjadi sumbangan terakhir bagi kalian, bagi kampus dan bagi dirimu dan bagi gereja dan keluarga. Karenanya tentu kita akan belajar bagaimana menulis skripsi dan bagaimana menulis karya ilmiah yang berkualitas, yang berdampak bagi kita dan kampus dan orang lain. Nah, saya yakin selama 3 tahun berturut-turut kuliah di kampus tercinta, kalian telah dibebani, dicekoki dengan berbagai makalah-makalah, paper-paper ilmiah yang bermuara pada akhirnya kalian akan menulis skripsi. Nah, jadi sebelum kalian masuk pada skripsi yang benaran, tentu kita akan belajar bagaimana trik menghadapi menulis skripsi. Itu yang akan kita pelajari 1 semester ke depan. Tentu ada banyak hal yang akan kita persiapkan karena seperti yang saya katakan tadi sudah melatih diri berkali-kali membuat karya ilmiah, maka karya ilmiah yang akan kita buat sekarang menjadi sebuah karya yang berdaya guna. Nah ini. Jadi kita akan mulai itu ya. Semoga berkenan dalam proses pembimbingan saya dan kalian bisa menangkap apa yang saya sampaikan dan kalian bisa berinovasi, bergiat dalam rangka mewujudkan impian kalian menyelesaikan studi dengan baik di kampus. Saya hanya pemantik. Pemantik artinya hanya memberi petunjuk-petunjuk. Tetapi yang akan bekerja keras kalian, yang akan melakukan bagaimana cara membuat skripsi yang bagus, yang berkualitas. Gitu ya, jadi nanti kita akan berbincang-bincang. Tentu pedoman kita adalah pedoman perkuliahan berdasarkan tata cara penulisan skripsi yang telah dikeluarkan oleh kampus kita. Saya percaya itu kalian sudah miliki, sehingga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkuliahan kita. Pertanyaan saya sekarang, apakah kalian sudah memiliki buku itu, buku pedoman penulisan skripsi? Belum, Pak. Belum. Lalu selama kalian kuliah, apa yang menjadi pedoman kalian menulis karya ilmiah? Kami belum dibagi katalog kami juga, Pak. Udah titik akhir pun katalog belum dapat sama kami, Pak. Haleluya, haleluya. Oke lah, kalau begitu saya akan bagikan kepada kalian yang penasaran sehingga kalian bisa mendapatkannya. Tapi soft copy ya, saya tidak memiliki hard copy-nya. Sehingga lebih mudah ya. Saya kirimkan aja sekarang, nanti kalau lupa, besok lupa lagi. Iya, Pak.
Saya kirimkan aja ke kalian sekarang, mumpung saya ingat. Nanti lupa lagi. Siapa lagu siapa itu? Lupa lagi. Oke, pertama yang saya kirim tadi, apa namanya ini? Pedoman penulisan skripsi. Kemudian yang kedua, katalog. Katalog. Mana ini katalog? Sebentar, mana katalog? Sebentar ya, saya cari dulu. Katalog. Oke. Ya. Oke, katalog. Oke, 2 file ini baru saja saya kirim ke grup. Silakan diunggah atau di-download. Silakan baca nanti, sehingga itu akan menjadi pedoman kita dalam rangka bekerja ke 1 semester ke depan. Jadi dari pedoman ini kita akan mulai membahas semuanya satu persatu nanti. Karena pedoman inilah yang akan menjadi tujuan kalian menulis. Apa namanya, langkah-langkah, cara-cara, lalu akan kita perdalam satu persatu nanti, lalu kita praktik ya, sehingga ketika menulis kalian sudah ready, go gitu ya. Itu yang akan kita harapkan. Saya sudah beberapa kali membimbing skripsi, tetap saya harus katakan kecewa karena tidak sesuai dengan roadmap yang kita harapkan. Karena ya apa namanya, jalannya pembimbingan itu menurut saya ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitulah. Nah, akhirnya kan ini tanggal 24 ini pengumpulan skripsi ini. Akhirnya sekarang diberi bertubi-tubi bahannya, kayak kita seperti komputer bisa membacanya gitu kan. Nggak bisa. Saya juga manusia kan nggak bisa baca cepat semua skripsi itu, ratusan halaman satu skripsi, nggak bisa. Saya sudah mengatakan ya kita harus pelan-pelan, kerjakan pelan supaya pada akhirnya baguslah skripsi ini. Ya namanya pun mahasiswa. Mana maaf Pak, masih begini. Mana maaf Pak. Tapi setelah udah tiba pada pengumpulan, baru mereka minta maaf lagi. Maaf Pak, aduh Pak, tolonglah Pak. Tidak ditolong, salah ditolong, apalagi makin salah kan gitu. Karena nggak beres. Jadi nggak tahu kita mana yang kita tolong. Kita tolong dia supaya selesai skripsinya tapi tidak beres, atau dia menolong kita membimbing dia dengan baik. Nah, ini menjadi dilema. Mudah-mudahan nanti dengan bimbingan ini kalian tidak seperti itu semester depan. Semester depan ya, minus ya. Iya Pak. Jadi jangan seperti itu. Ya mudah-mudahanlah dengan kita berbincang-bincang 1 semester ke depan, lahirlah orang-orang yang menulis skripsi yang berkualitas, yang handal. Semoga ya. Semoga saya bisa membangun semangat itu pada diri kalian. Kalau tidak berarti saya juga nanti gagal juga nantinya. Harapan saya besar kepada kalian. Semoga pertemuan kita di semester ini benar-benar kita pakailah untuk mempersiapkan diri menulis skripsi. Ya, kita pakai. Ya, jangan main-main lah ya. Karena apapun ceritanya, skripsi ini menunjukkan kalian akademisi. Skripsi ini menunjukkan yang akan meloloskan kalian nanti punya gelar sarjana Pak gitu kan. Sarjana apa? Sarjana pendidikan ya. SPD. Itu. Dan gelar ini pula lah nanti akan membuat kalian semakin cerah masa depan. Bisa melamar entah kemana, entah guru ke, entah
pegawai Depak, pegawai negeri, entah apapun itu. Nah, jadi bersemangatlah memberi yang terbaik. Oke, itulah pengantar. Sebelum masuk ke materi kita, bagaimana liburannya? Sama CP juga terus berlangsung ya, CP liburan, nggak tahu kita liburan atau CP, PPL maksudnya, sorry, PPL. Apakah liburan namanya, tapi PPL juga, nggak tahu kita liburan atau PPL. Ya pokoknya bagaimanalah pengalaman kalian. Memang di antara kalian ada saya pembimbingnya, ya. Nanti kita akan bertemu lagi di pertengahannya sebelum berakhir. Tapi pengalaman kalian bagaimana? Ada yang apa? Yang kalau dikatakan nanti yang bermasalah banyak, yang mengasihkan lah, yang mengasihkan. Pengalaman saya Pak enak sekali yang PPL ini, waduh enak sekali gitu. Daripada kalau masalah itu kan udah bagian kita itu, tapi yang enak-enak aja lah. Ada yang mau berbagi yang enak lah, yang enak. Kalau yang bermasalah nanti sama DP sama pembimbing kalian, yang enak-enak aja supaya tidak usah kita bahas gitu. Ada yang bercerita yang enak gitu. Kalau kami Pak di SMP ini, wah enak sekali. Setiap datang dibeli bakso gitu misalnya. Setiap datang kepala sekolah itu mudah sekali senyumnya. Wah enak sekali gitu kan. Nah, itu menyenangkan. Ada kira-kira pengalaman 1-2 orang? Atau semua bermasalah? Karena nggak ada yang buka mic. Ada mungkin buka mic ya. Seru, Pak. Seru ya. Iya, Pak. Seru ya. Karena kami kayak betul-betulan dibuatnya di sana, Pak. Emang harus betul-betulan. Kan ada gitu, kalau mahasiswa PPL dia kan, Pak. Cuman itu aja, Pak. Masih apa namanya, Pak? Masih gurunya juga yang mengajar, Pak. Dia hanya membimbing anak PPL tersebut. Tapi kalau kan ada juga perbedaannya sama yang lain gitu, Pak. Kalau kayak kami sama ini ke Griselda lumayan enak, Pak. Walaupun RPP harus banyak dibuat gitu sama materi dan tugasnya gitu, Pak. Tapi nggak apa-apa, Pak, kalau seru. Ya, mantap itu. Artinya kita bukan guru pendamping dibuatnya, tapi guru betulan, itulah enaknya kan. Daripada kita duduk di sampingnya, kita tonton dia mengajar, kan kasihan kita kan. Ini sudah dikasihnya praktek langsung, ngapain lagi, habiskan, mainkan kan gitu. Tunjukkanlah kita sebagai guru yang betulan gitu, jangan bukan KW lagi kan. Nah itu, karena itu penampilan kita pertama itu akan menentukan penampilan kita selanjutnya. Dan itulah kita nanti. Bagaimana kita mengajar pertama itu, nanti sampai tua pun begitu itu. Paling ya tambah sedikit, tambah buruk atau tambah baik. Ya tergantung kita mengolah cara kita mengajar. Nah itu, jadi ya silakanlah ya, menikmati itu ya. Ada lagi yang seru selain Eniche atau Enike. Ini sama Bapak. Ini. 3 kali kita tanya lah Bapak. Kamu dopingku PPL Bapak lah 3 kali kamu tanya. Supaya ketawa kan gitu. Ada lagi yang menambah? Tidak ada. Ya, terserah lah ya. Oke, itulah pengantar. Semoga lanjut terus ya. Semangat terus. Tapi harus pakai prokes ya. Karena sekarang ya tidak tahu kita. Kematian itu di depan mata kita. Kematian itu di depan mata kita. Kita nggak tahu. Kita sekarang ketawa. Besok sudah bersama Bapak di surga katanya kan. Saya tadi baru mengajar, sedang asik mengajar, datang WA, Pak ini sudah meninggal. Wah, padahal kami baru chat dia di Facebook, berjuang semangat ya Pak, semangat dia sembuh, puji Tuhan sudah pulang, sudah negatif dan sebagainya. Tiba-tiba sudah harus duluan meninggalkan kita. Ya, nggak bisa kita tahan. Jadi hati-hatilah ya, karena si COVID ini memang kalau kita bilang ganas, sebenarnya dia bukan ganas, dia lemah, tetapi dia punya kekuatan. Ketika kita lemah, dia kuat gitu. Tapi ketika kita kuat, dia lemah. Nah itu. Jadi ketika kondisi tubuh kita kuat, imun kita kuat, dia lemah.
Tapi ketika imun kita lemah, dia kuat. Di babaknya semua kita. Nah, yang paling diserangnya ialah kalau kita punya komorbid. Komorbid itu ada penyakit penyerta. Misalnya gula, jantung, dia paru-paru, ginjal, atau yang lain lah. Tapi kalau kita kan nggak mungkin ya, karena masih muda. Tapi nggak salah, jangan salah. Dalam 1 bulan ini kita sudah 2 kehilangan mahasiswa. Ferdi Situmorang dan kemarin Depi Tapobolon harus berangkat menuju Tuhan yang baka. Jadi kita nggak bisa prediksi. Aku masih muda kok bisa melawan COVID. Jangan mengandalkan. Harus jaga. Gitu ya. Apalagi kalian yang sedang PPL, bertemu dengan guru pamong, bertemu dengan murid. Ya, bu, kayaknya nanti ya, dia peluk atau salam. Ya, memang tradisi kita nggak mungkin kan tidak menolak orang yang menyalam, memeluk kan. Nah, ternyata nanti sudah ada virus. Jadi segeralah, kalaupun bersalaman sebagai segera semprot supaya bisa virus itu lemah kembali. Oke, itulah ya. Itulah pengantarnya. Sekarang apa yang mau kita bahas? 1 semester ke depan, saya akan share silabus kita, masih rancangan silabus ya, masih rancangan silabus yang akan kita gunakan 1 semester ke depan. Oke, sore ini kita hanya membahas rancangan silabus dulu. Ke depan kita akan matangkan rencana ini, lalu bagaimana kita akan membuat progres kita ke depan. Ya, ini rancangan silabus ya, bimbingan proposal skripsi. Apa standar kompetensi yang akan kita dapat setelah perkuliahan ini berakhir? Yang pertama yang akan kita lihat nanti, tugas kita selama 1 semester ini adalah merupakan, jadi kita ini sedang mempersiapkannya, penulisan atau penelitian tugas akhir atau skripsi yang memuat rancangan desain penelitian mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, kemudian pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, lalu manfaat penelitian, hipotesa, lalu ini sebenarnya bukan metode penelitian, tapi metodologi penelitian. Ini kepada metodologi penelitian, lalu sistematikanya, lalu bahan-bahan referensi. Ini yang akan kita capai selama 1 semester ke depan. Jadi proposal itu isinya itu. Lalu kemudian nanti proposal itu disusun menjadi merupakan sebuah laporan penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan. Nah itu nanti saya lebih mendalam nanti akan kita bahas di pembicaraan kita selanjutnya. Tapi standar kompetensi perkuliahan kita ini hendak mempersiapkan kita membuat proposal skripsi. Nah, jadi proposal skripsi itu nanti kalau sudah diterima oleh dosen, disetujui, lalu kalian akan mulai meneliti proposal itu menjadi bab 1 dalam skripsi. Nah, itu, jadi itu nanti yang akan kita bahas 1 semester ke depan. Jadi proposal itu isinya apa? Itu tadi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesa, metodologi penelitian, sistematika penelitian, bahan-bahan atau referensi daripada proposal itu. Jadi kalau aturan kita di SCT,
Harus ada 25 buku yang digunakan dalam proposal penelitian. Kurang dari 25 nanti dipertimbangkan dia setuju atau tidak apa itu proposal itu. Kalau lebih bagus. Tapi minimal 25 buku. Dan dibuat nanti di situ juga harus ada buku-buku yang berbahasa Inggris, referensinya. Nah itu soal referensi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Itu kompetensi standar. Lalu kompetensi dasarnya apa? Mampu menyusun proposal skripsi. Ini kompetensinya. Jadi kemampuan kalian secara dasar apa? Dengan perkuliahan ini kalian sudah mampu menulis proposal skripsi. Sehingga semester depan ketika ditanya, apakah kalian sudah punya proposal skripsi? Jawabannya, ya, saya sudah siap. Tinggal mengantar. Nah, itu. Dengan memperhatikan bentuk atau format kaidah-kaidah penulisan, penggunaan bahasa, tanda baca, kutipan, dan lain-lain. Dari buku panduan penyusunan karya ilmiah. Itu yang saya bagikan tadi. Jadi bagaimana kita mengutip, bagaimana kita membuat tanda baca, bagaimana kita menggunakan bahasa. Ada bahasa-bahasa yang baku, yang harus kita ingat. Misalnya sering mahasiswa di atas dibuat gabung. Di mana dibuat gabung. Yang baku di atas setiap menunjuk tempat dia terpisah. Itu baku. Atau ejaan yang apalagi misalnya praktik. Kita kan selalu mengatakan praktik. Yang baku itu praktik. Tidak ada praktik. Nah itu contoh. Tapi karena sudah biasa mengatakan praktik, ya praktik. Padahal dalam bahasa ilmiah tidak ada bahasa praktik. Itu praktik. Hakikat misalnya. Tidak ada hakikat. Bahasa ilmiah hakikat. Nah itu. Jadi itu contoh-contoh yang akan nanti kita bahas dalam perkuliahan kita. Ini kompetensi dasar. Mampu menyusun proposal skripsi. Lalu kompetensi khusus. Ini lebih dalam lagi. Tadi dasar mampu menyusun proposal skripsi. Kompetensi khusus mampu menguraikan lalu menganalisa dan mendeskripsikan hasil kajiannya maupun hasil penelitiannya ke dalam sebuah proposal. Jadi proposal itu sebenarnya adalah merupakan hasil dari mini research atau katakanlah penelitian kecil-kecilan yang sudah kalian tahu, sudah kalian lihat ada masalah. Ada masalah dalam sebuah masyarakat atau soal pendidikan Kristen atau soal metode pengajaran, kalian sudah punya masalah dalam benak kalian, lalu kalian tuangkan itu dalam sebuah proses penelitian skripsi. Nah, itu. Jadi skripsi harus ingat, harus punya masalah. Tanpa masalah tidak ada skripsi. Jadi skripsi itu harus punya masalah, lalu kita selesaikan secara metodologi ilmiah, lalu itulah karya ilmiah kita. Jadi skripsi tanpa masalah tidak boleh disebut skripsi. Baik tesis, disertasi, skripsi itu harus menyelesaikan satu masalah. Makanya skripsi itu adalah latihan bagi kita untuk menyelesaikan masalah. Masih satu masalah yang kita selesaikan secara metodologi. Padahal nanti setelah menjadi guru ada banyak masalah yang harus kalian temukan. Lalu bagaimana kalian menyelesaikan masalah-masalah yang di lapangan itu? Terlihat nanti itu bagaimana kemampuan kalian menyelesaikan satu masalah yang ada dalam skripsi itu. Itu. Jadi harus mampu menguraikan, menganalisa, mendeskripsikan hasil kajiannya atau hasil penelitiannya dalam sebuah proposal. Di proposal itu mengandung masalah penelitian. Lalu mampu melakukan penelitian secara kepustakaan. Jadi mampu menulis secara kepustakaan. Biasanya orang yang pakai metodologi kualitatif itu kepustakaan atau penelitian lapangan. Biasanya ini mereka yang menggunakan metodologi penelitiannya yang kuantitatif. Tapi bisa saja yang kualitatif juga studi lapangan. Bisa saja juga yang kuantitatif studi kepustakaan. Itu bisa saja dilakukan. Tapi nanti bagaimana perbedaan metodologi kualitatif dan kuantitatif kita akan bahas itu lebih dalam.
mampu menguraikan, menjabarkan pokok masalah yang akan digumulinya dalam sistematika proposal skripsi. Jadi harus pokok masalah itu harus jelas. Kalau tidak ada pokok masalah, tidak bisa ada proposal. Ada banyak mahasiswa begini, membuat proposal. Dalam proposalnya itu kan dia buatlah berlembar-lembar. Ada sampai 20 halaman. Tapi dalam lembar pertama sampai halaman ke-20 tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lalu dia berkata, melihat masalah di atas, maka judul skripsi ini adalah ini. Melihat masalah di atas, padahal di atas nggak ada masalah. Itu yang sering. Misalnya contoh, pendidikan anak usia dini, pendidikan agama Kristen anak usia dini di PAUD Cemerlang. Itulah contoh judul skripsinya kan. Lalu dia jelaskanlah, pendidikan agama Kristen itu kepada anak-anak PAUD begini, dia jelaskan bahwa PAUD itu harus punya pendidikan agama Kristen itu panjang lebar. Lalu tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang dia jelaskan. Hanya dia jelaskan pendidikan agama Kristen kepada anak-anak itu secara dini bagus sekali. Lalu itu 20 halaman. Baru alinea terakhir, melihat masalah di atas. Maka saya membuat judul skripsi pendidikan agama Kristen kepada PAUD, anak usia dini di PAUD Cemerlang. Tapi tidak ada masalahnya. Jadi apa yang mau ditelitinya? Kalau nggak ada masalah, apa yang mau diteliti? Jadi latar belakang itu harus punya masalah. Makanya namanya latar belakang masalah. Jadi masalah itu punya latar belakang. Apa itu? Ternyata di PAUD Cemerlang itu pendidikan agama Kristen tidak dilakukan secara benar dan baik. Diajar asal-asal saja. Asal ada saja. Pokoknya memenuhi persyaratan. Ada guru agama yang diajar oleh guru biologi misalnya contoh, atau guru yang bukan anak SMA mengajar pendidikan agama Kristen di PAUD itu. Pokoknya ada gurunya. Ya tidak benar. Berarti ada masalah. Itu contoh harus punya masalah. Pendidikan agama Kristen di PAUD Cemerlang ternyata yang menjadi gurunya adalah anak-anak SMA yang tamat SMA. Secara pedagogis orang yang tamat SMA tidak layak mengajar. Dia belum punya teori mengajar. Dia tidak tahu apa itu mengajar. Itu kan bermasalah. Itulah masalahnya. Lalu pertanyaan penelitiannya, mengapa anak SMA di PAUD Cemerlang itu diizinkan mengajar pendidikan agama Kristen kepada anak-anak PAUD? Nah, itu contoh. Ada masalah kan? Punya masalah. Nah, berdasarkan masalah di atas, baru benar ada masalah. Apa masalahnya? Anak SMA mengajar pendidikan agama Kristen di PAUD. Itu contoh. Nah, itulah penelitian. Kalian menemukan ada masalah. Makanya selama PPL ini, carilah ada masalah apa. Itu akan menjadi skripsi empuk nanti bagi kalian. Kalau bagus kalian nanti di PPL ini, itu kalian tingkatkan menjadi skripsi, maka penelitian kalian sudah berjalan sejak sekarang. Maka skripsi kalian bisa cepat dari yang normal. Maka PPL sekarang, lihatlah apa yang menjadi judul skripsimu. Nah ini, jadi sambil menyelam, minum air katanya kan. Tapi ini sambil menyelam menonton pula dia kan, menonton YouTube, menonton TikTok, yang nggak dapat tujuannya. Nah ini, tapi kalau pas mau menulis proposal skripsi, baru di situ cari masalah, maka ya sulit lah. Berarti buku-buku belum ada kalian temukan. Berarti masalah kalian pun masih cari masalah. Kenapa di kamar terus anakmu itu? Iya dia cari masalah supaya dapat skripsi dia katanya. Nggak ketemu masalahnya di kamar itu. Merenung di apa masalah? Nggak ada ketemu masalah dia. Nah, jadi masalah itu biasanya kita temukan di lapangan. Nah temukanlah masalah itu sekarang. Sedang PPL di SMP, di SD, atau di mana kalian sekarang PPL, cari masalahnya. Apa yang perlu kalian tulis? Nah, baru itu nanti sudah enak.
Kalau kalian misalnya datang nanti kedua kali ke tempat PPL kalian itu untuk menulis skripsi, kan sudah enak, sudah kenal guru pamongnya, sudah kenal guru kepala sekolahnya. Pak, saya mau nulis skripsi ini, saya mau buat di sini tempat penelitian. Oh ya silakan. Kan kamu udah pernah PPL di sini, kan gampang. Lanjutkan, enak. Daripada kalian cari lagi tempat yang punya masalah, lalu kalian buat itu judul skripsi, ada banyak mahasiswa seperti itu. Dia buat skripsi, proposal. Di SD ini begini ada masalah di situ. Lalu kami tanya waktu ujian proposal, kau pernah enggak ke SMP itu? Enggak. Kenal enggak guru-gurunya? Enggak. Lalu masalah yang itu saya dengar dari kawan. Wah, susah itu. Nanti selesai skripsinya itu tahun depan atau 2 tahun yang akan datang, karena enggak tahu dia masalahnya. Orang lainnya yang punya masalah di sekolah itu, tapi dia tulis. Bukan masalah dia. Bukan masalah yang dia teliti. Nah, itu yang menjadi persoalan nantinya. Nah, sering memang seperti itu kami temukan. Dia menulis yang bukan masalah yang dia tahu. Kau kenal orang itu? Enggak. Jadi kamu kenalnya, kenapa kau buat skripsi ini? Ya saya dengar teman saya ngomong, bicara tentang dia, sehingga saya buat skripsi saya. Ya, tak bisa. Dibuat judulnya misalnya pendampingan pastoral kepada ibu X yang yang ibu X yang ditinggal suaminya atau ditinggal cerai suaminya. Itulah judul skripsinya. Ini sudah kita baca. Lalu kita tanya dia, kau kenal enggak ibu X ini? Enggak. Lalu kenapa dia cerai? Enggak tahu. Lalu mengapa kau tulis itu? Karena teman berbicara. Wah, ngeri kan? Tapi si proposalnya 20 halaman lebih. Pandai dia menulisnya. Tapi kita tanya, apa masalahnya? Enggak tahu katanya. Judulnya pendampingan pastoral kepada ibu X yang ditinggal cerai oleh suaminya. Nah, ini karena dia tidak tahu masalahnya. Nah, jadi skripsi itu, proposal itu harus punya masalah. Kalau tidak punya pokok masalah, jangan nulis. Capek sendiri kau nanti cari masalah. Jadi bermasalah kau nanti dengan dosennya, dosen pembimbingnya. Apanya masalah skripsimu? Enggak tahu Pak katanya. Udahlah, pulanglah kau cari dulu masalah. Enggak dapat masalahnya. Oke, itulah kompetensi khusus. Lalu tentu seperti kuliah-kuliah sebelumnya yang pernah kita ikuti, nanti akan ada laporan baca ya. Laporan baca, kemudian nanti akan ada laporan kelompok ya. Lalu nanti laporan baca itu seperti semester yang lalu nanti diunggah 5 menit ya ke YouTube. Lalu laporan kelompok itu nanti diunggah ke YouTube juga selama 15 sampai 20 menit. Dan kemudian nanti kalau soal standar penilaian sudah jelas, ini sudah baku 20% kehadiran, persentase di kelas atau tugas-tugas laporan baca, laporan kelompok 25%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir 30%. Kemudian catatan tambahan, nanti ini karena kita kuliah daring, harus kalau kalian belum masuk lebih dari 10 menit dan lewat dari 10 menit, nanti saya anggap kalian sudah absen. Walaupun kalian masuk ke ruang Zoom, tetap itu saya akan anggap nanti absen. Nah, jadi ingat, lebih dari 4 kali absen, dia tidak bisa lagi ujian akhir semester. Artinya itu sudah gagal. Oke, itulah dulu yang yang saya sampaikan di pengantar ini. Saya pikir sudah saling mengerti kita, tapi mana tahu masih ada lagi hal yang perlu ditanyakan. Monggo, silakan. Kalau masih ada yang perlu ditanya soal mekanisme perkuliahan kita. Ada? Ada yang mau ditanya? Untuk jam masuk kita apakah sudah pas Pak, hari Jumat jam 4:30 Pak? Iya, jadi memang di apa yang pertama saya tunjukkan dulu ya. Sebentar.
Yang kalian terima jam berapa? Jam 4, Pak. Jam 4 ya. Jadi memang ini ada ya masih nego sebenarnya. Kalau aslinya ini ya yang asli. Aslinya memang begini. Ini. Ini aslinya. Kita masuk jam 16. Ini kan bimbingan skripsi. Ini pukul 16. Ini. Jam 4 ya. Tapi pada jam yang sama, saya mengajar bimbingan PL kepada mahasiswa baru, Stambuk 2021. Ini kan tidak mungkin saya mengajar mereka, lalu saya mengajar kalian pada jam yang sama. Tabrakan ini. Nah, karena itu saya sampaikan kepada Pak Liston lagi bahwa itu tidak mungkin terjadi. Lalu dia akhirnya kasih perubahan. Perubahan itu dia buat begini. Pembimbing PL itu jadi hari Jumat tetap, tapi menjadi pukul 14. Itu makanya tadi kami kuliah jam 2. Lalu bimbingan proposal skripsi tetap jam 4. Seperti sekarang, jam 16 maksudnya, jam 4 ya. Seperti sekarang ini. Itu. Atau ada informasi lain? Sejauh ini belum ada kami terima Pak masalah pergantian jam gitu Pak. Tapi kalau usul saya pribadi kalau bisa kita jangan sore kali masuk di hari Jumatnya seperti itu Pak. Ya jangan sore kali, nggak mungkin lagi karena saya mengajar jam 2 sampai jam 4, kurang 10 menit. Kan dilanjut ke bimbingan skripsi. Kalau kita ganti hari Pak, bisa Pak? Kalau ganti hari nggak mungkin karena sudah pada penuh. Oh iya Pak. Sudah pada penuh. Karena Ibu Shirley Mas Nidar studi pasca sarjana S3 sekarang dia di STFT Jakarta, maka ya, mata kuliah yang seharusnya dia ajar sudah dialihkan ke kami para dosen. Maka saya sekarang mengajar Senin sampai Jumat full mulai pagi. Ya capek sih. Ya tapi demi kawan harus berkorban kan. Apalagi di PAK, saya mengajar sekarang 5 kelas di PAK. Nah, untuk tingkat 1, 4 kelas, baru untuk kalian tingkat 4, 1 kelas kan. Jadi saya banyak mengajar di PAK sekarang. Makanya saya bilang tadi sama mereka adik-adik itu kan, jangan bosan ya 4 kali kita bertemu seminggu, gue bilang. Itu aja orangnya. Beda mata kuliah, tapi itu aja orangnya. Kalian masih lumayan banyak ini 22. Mereka 7. Perempuan pula semua kan. Makanya saya bilang, saya dikelilingi perempuan-perempuan cantik setiap mengajar di PAK, saya bilang kan. Ketawa mereka. Ya sambil menghibur diri lah kan. Tapi saya angkat juga harapan mereka. Jadi saya katakan begini, jangan merasa kecil hati walau sedikit. Sedikit itu berkualitas. Jadi murid Yesus saja 12 orang, tapi bisa membuat Kristen 1,5 miliar kan. Itu kan. Hebat kan? Itu. Jadi jangan kecil hati walau 7, aku bilang. Semangatlah mereka. Gitu. Jadi kakak kalian itu ada banyak loh. Jadi jangan kalian anggap sedikitnya jurusan Pak di CT ini. Enggak, banyak loh di angkatan sebelum kalian itu banyak. Semoga tahun depan makin banyak. Cerita. Kalian yang cerita. Ayo teman-teman, adik-adik menjadi guru agama di STT belajar enak loh. Banyak dosen-dosennya yang ganteng gitu kan. Dosen-dosen yang cantik gitu kan. Kalau laki-laki bilang cantik, kalau perempuan ganteng, ya tertarik lah ya. Akreditasi kita sudah B. Nah itu kan supaya banyak. Nah kita sudah berusaha. Saya panitia penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Kita terima 11 orang PAK, tapi yang mendaftar ulang hanya 7.
mungkin mereka setelah menang berpikir-pikir lagi, di sana adanya apa, di sini ada apa, jadi pilih-pilih kan, ya salah mungkin, itu kan nggak bisa kita paksa kan, jadi itu pilihan mereka. Nah mudah-mudahan tahun depan sebelum kalian tamat kan, ya di sosialisasi kepada teman-teman, ya Permata, Naposo Bulung, pemuda-pemudi gereja yang yang berkeinginan jadi guru. Karena saya katakan tadi sama mereka, kalian perempuan semua, seolah-olah laki-laki nggak ada yang berminat jadi guru, gue bilang. Semua jadi pendeta mungkin laki-laki ini kan. Tapi lebih bagus sebenarnya perempuan jadi guru karena marahnya beda. Laki-laki kan marahnya kan kasar kan, apa kau, begitu kan. Kalau perempuan kan jangan gitu nak, ayo belajar lagi ya nak, gitu kan enak kan. Tapi kalau laki-laki kan, wah apa kau, kenapa? Ya memang banyak yang lari muridnya. Jadi sukalah pendeta dia kan. Kalau pendeta kan marah-marah dari mimbar kan nggak ada yang nyangkal kan. Wah dari mimbar sana nggak ada. Maaf Pak Pendeta, salah itu nggak ada. Jadi ya mungkin jadi pendeta lah laki-laki. Itu dulu seluruh lah ya. Bukan jadi nanti marah nanti si Rusman ya, jangan ya, bukan begitu ya. Ya Pak Ketua kelas ya, jangan gitu ya. Semangat terus, laki-laki perempuan pun sama sebagai pendidik ya. Baik Pak. Oke, ada kira-kira pertanyaan sampai di sinilah dulu karena ini hanya pengantar silabus. Supaya kalian bisa lagi fokus untuk PPL-nya ya. Semua sudah PPL ini kan? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, berarti karena salah satu syarat nanti untuk bisa menulis proposal skripsi harus lolos PPL. Ya, harus lolos PPL. Jadi kalau tidak lolos nanti ya nggak bisa dia membuat seminar proposal. Harus lolos, pastikan lolos ya. Senyum-senyum dengan guru pamong, gitu kan? Ya buat hati. Bagaimana mengambil hati memang susah kan? Karena di dalam. Kalau di luar kan mudah memetiknya, kalau di dalam kan susah. Tak tahu kita caranya kan. Ya berarti melalui kata, melalui perbuatan, melalui senyum kan itu. Setiap jumpa senyum aja. Ya pagi Pak, pagi Bu, kan gitu. Lalu dalam hatinya, wah enak kali rupanya punya PPL ya. Setiap hari senyum, wah gitu. Waktu ngasih nilai pun senyum dia. Kalau senyum ngasih nilai berarti kan nilai A itu. Tapi kalau waktu ngasih nilai mukanya cemberut, gini berarti C itu kan. Lihat nanti wajahnya waktu memberi nilai. Kalau cemberut C itu, pastikan itu pasti C. Tapi kalau dia, enak kali kau ya, cantik kali kau, senyum, wah pasti A itu. Jadi pastikan dia senyum waktu memberi nilai. Waktu mendatangani RPS ya senyum dia, sudah pastilah di tangan nilai B kan. Tapi kalau waktu mendatangani, gimana ini? Ini aja bukan plus, aduh C lah itu. Jadi usahakan senyum dia waktu mendatangani. Waktu mendatangani kan bawa jeruk sekilo pula kan, supaya senyum dia kan. Oke, demikianlah sore ini. Salam sehat, salam buat keluarga semua. Tetap berjuang dengan baik ya. Oke, Pak Komti, Pak Rusman, silakan pilih salah seorang siapa yang berdoa. Ya, untuk kepada Saudari Windy ya karena mau tutup, udah penutup. Baiklah, untuk mengakhiri perkuliahan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur Bapa atas berkat-Mu kami masih bisa berkumpul walaupun melalui Google Zoom Bapa. Kiranya Engkau yang tetap memberkati pembelajaran kami sehingga apa yang kami rencanakan dapat kami terapkan dalam semester ini dan dapat kami capai dengan hasil yang baik Tuhan. Bapa, aktivitas kami satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami datang melalui Putra-Mu yang kudus. Amin. Amin. Nah, sebelum saya tutup, tadi pembicaraan kita di awal tadi soal Zoom ya. Mengapa saya pilih Zoom? Begini, bukan berarti Google Meet tidak baik. Saya katakan sama, Google Meet dengan Zoom sama-sama.
pasti ada kelebihannya. Google Meet kelebihannya mudah diakses ya. Setiap orang bisa mengaksesnya. Tapi kelemahannya, kita tidak bisa mengkontrol siapa yang bicara. Tidak bisa mematikan mic dari setiap orang yang ikut di dalam. Jadi nanti pas belajar, ambilkan dulu itu, jangan kau ke situ, diribut. Ya, jadi waktu kita sedang mengajar, datang anjing, wow, 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 wow. Ya, jadi ribut. Jadi kalau seperti itu biasanya kan kita bisa mute dari Google Zoom, dari Zoom, itu satu. Kedua, Google Meet tidak bisa kita rekam. Ini kan nanti saya rekam, saya kirim ke kalian lagi untuk bisa mengingat apa yang kita pelajari. Kalau Meet tidak bisa, sebenarnya sih bisa saya rekam di komputer saya. Tapi setiap pertemuan ketika saya rekam, dia hampir 5 GB. Menguploadnya ke YouTube bisa 1 hari 1 malam. 5 GB. Jadi ya susah. Kalau ini, kalaupun nanti kita 2 jam, 3 jam, paling-paling tidak sampai 1 GB rekamannya. Lalu ketika saya upload ke YouTube, ini cepat. Ringan dia. Nah itu, jadi memang ya ada plus minusnya sih. Kalau soal kuota sama saja. Kalian pakai Google Meet dengan Zoom sama saja. Ya, jadi Google Meet agak ringan sedikit ya nggak apa-apa, tapi ya sama saja sebenarnya. Gitu ya. Lalu nanti Google Zoom kalian bisa daftar, nanti klik nanti Zoom pendidikan. Zoom pendidikan. Nanti itu gratis sampai Desember. Gratis sampai Desember. Ya, nanti kalian lihat lagu, kalian klik di Google Zoom pendidikan dari Kemendikbud itu, dari Kemendikbud. Nanti akan kalian dapat akses itu, ya. Nah, karena kalau dia gratis kan 40 menit, kalau berbayar kan bisa beberapa jam. Ini yang kita pakai ini berbayar. Jadi kalau tidak berbayar 40 menit dia terputus sendiri, mati sendiri. Tapi nanti kalau Zoom pendidikan itu unlimited. Ya, kalian searching lah ya, kalian searching. Oke, demikian ya informasi tadi. Baru tadi supaya bisa pakai Zoom karena device kita mungkin RAM-nya sedikit apa namanya internal memorinya sedikit, itulah berbijaklah. Ya foto-foto itu kita simpan atau video-video. Kalau masuk di grup WA ada banyak video langsung clear video-videonya. Nggak perlu ya cepat dibuang. Nanti saya berikan tips bagaimana caranya supaya gambar-gambar dan video tidak tersimpan di handphone. Saya berikan tips nanti. Sehingga kalaupun banyak video orang di grup atau gambar-gambar orang di grup dikirim, nggak akan tersimpan di handphone kalian. Nanti saya kasih tips. Ya. Oke, demikian ya. Selamat sore. Menjua-jua, Yahobu, jua-jua, Horas. Terima kasih. Pak. Sore, Pak. Terima kasih Pak. Sore Foto. Pak. Foto. Silakan buka kameranya. Silakan buka kamera supaya saya foto. Sudah? Siapa ini? Si Desi belum. Oke, si Yan, Frando, Abdi, Veronica juga belum. Abdi, Yando, Veronica. Oke, Abdi. Oke, sudah tinggal si Abdi nih. Oke, 1, 2. Si Abdi enggak ya? Oke, 1, 2. Senyum. Oke, saya kirim ya. Oke, selamat sore ya. Saya tutup ya. Iya Pak. Sore, Pak.